Zaman dahulu kala saat dunia ini masih baru tercipta, di tepi sebuah hutan yang sangat luas terdapat sebuah kolam. Kolam dengan airnya yang sangat jernih ini berpenghuni ratusan kodok yang selalu riang gembira. Mereka selalu berbicara satu sama lain dan tidak pernah putus bahan pembicaraan. Alangkah serunya kalau kita dapat sempat menguping pembicaraan seru mereka dari balik pepohon rimbun di tepi kolam di pinggir hutan tersebut. Di zaman itu pun semua binatang yang hidup di atas bumi ini bisa berbicara layaknya manusia. Hari demi hari mereka selalu berbicara saja yang mereka lakukan. Akhirnya ada rasa bosan juga. Mereka bosan hanya diam di kolam dan bicara saja, tidak pernah mengenal dunia lain. Mereka semua membutuhkan liburan keluar dari tempat itu untuk mencari suasana lain. Maka pada suatu saat yang tepat dan kebetulan mereka semua berkumpul saat itu. Mereka semua memilih seorang pimpinan untuk diangkat menjadi raja mereka. Maka saat itu pun mereka berdoa bersama-sama saling bersahut-sahutan agar mereka dipilihkan seorang raja untuk memimpin mereka. Nyaring sekali suara doa-doa yang keluar dari mulut mereka dan nampak mereka sangat antusias dan bersemangat sekali dalam berdoa. Tidak lama berselang, satu batang pohon yang cukup besar tumbang ke dalam kolam dan menimbulkan cipratan air kemana-mana, menimpa ratusan kodok yang sedang khusyuk berdoa. Air kolam seakan dibalikan ke atas hingga menimbulkan riak air yang sangat besar sekali. Semua kodok yang tidak tertimpa batang pohon serentak berhamburan menyelamatkan diri, mereka semua bersembunyi di balik semak belukar di sekitar tempat itu. Ada pula sebagian yang bersembunyi di balik daun teratai, dan mereka hanya diam saja sampai semalaman. Esok hari setelah suasana kelihatan tenang dan tidak ada reaksi yang mencurigakan lagi, seekor kodok yang cukup berani memeriksa keadaan sekelilingnya. Namun tetap saja sang kodok pemberani itu pun masih belum berani mendekati sang raja yang baru turun dari langit itu. Masih dari jarak yang lumayan jauh sang kodok pemberani melihat-lihat sang raja mereka. Dan selanjutnya yang lain pun pada ikut mendekati batang pohon yang dikiranya raja baru mereka. Dikelilingilah batang pohon kayu tersebut beramai-ramai, mereka yakin sang batang kayu itu adalah sang raja yang diturunkan dari langit. Sang raja yang aneh dan lucu, hanya diam saja. Seekor kodok berkomentar sambil mencibir dengan ejekannya. Semua kodok sadar sang raja barunya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka mulai berdoa kembali, saling bersahut-sahutan dengan sangat nyaringnya. Untuk kedua kalinya mereka berdoa mohon diturunkan dari langit sang raja mereka. Selang beberapa saat, turunlah dari langit seekor binatang lengkap dengan mahkota keemasan di kepalanya. Dengarkanlah semua rakyatku, akulah rajamu yang turun dari langit, sang bangau bersuara dengan lantangnya. Dengan langkah kaki-kaki yang panjang terus menelan semua kodok yang dapat diraih paruhnya. Tidak lama kemudian perut sang bangau pun telah berisi penuh kodok-kodok yang dimakannya. Sang bangau, setelah puas makan segera dia terbang kembali ke langit. Setelah sang bangau yang telah puas makan dan terbang kembali ke langit, satu dari para kodok angkat bicara lagi. Mulai saat ini aku tidak ingin punya raja lagi, buat apa raja hanya makan saja, seru sang kodok itu. Tetapi yang lain masih terkejut dan hanya diam saja tidak ada yang bisa bicara, dengan sikap sang raja mereka yang hanya datang dari langit secara tiba-tiba dan setelah makan kenyang lalu terbang kembali ke langit dan menghilang kembali. Sampai saat ini pun sang kodok hanya bisa bicara, dok, 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 dodododododok, karena begitu ketakutannya. Pesan moral, jadikanlah setiap kejadian itu sebagai guru yang paling berharga dalam hidupmu, sebab sebuah kejadian belum tentu sesuai dengan harapan dan angan-angan.